Tipe cewek sekarang di mata cowok itu yang dari awal kita bahas tadi. Ada yang memang secara fisikan ya, ada yang memang secara apa namanya, ada yang memang secara lebih ke inner beauty-nya, perilakunya. Nah, tipe-tipe cowok sekarang. Ada yang dari segi? Ada yang tipe cowok itu yang memang dia merasa bahwa gua kalau ngedeketin cewek itu harus dari badan ya, dari badan. Badan gua harus untuk menarik cewek itu, badan gua harus keren lah gitunya, atletis. Tapi ada juga cewek yang tidak memperdulikan itu. Dia lebih seneng. Wah, 90% cewek tidak memperdulikan itu. Tidak memperdulikan itu yang roti-roti gitu. Enggak. Roti sobek itu enggak ya? It's all about money. Anjing, it's all about money. Enggak juga lah. No money, no girl. Anjing. Enggak juga. Kalau itu relatif ya. Kalau itu relatif. Jadi kalau tipe-tipe apa namanya cewek cowok seperti itu sebenarnya relatif. Tapi emang ada. Maksudnya gini, ada cowok yang memang dia membentuk tubuhnya sedemikian rupa gitu supaya terlihat atletis gitu ya. Dan dia pede dengan itu gitu. Nah, tapi ada juga cowok yang pemalasan. Ya contohnya gue aja gitu. Gue tidak peduli dengan bentuk tubuh sebenarnya. Tidak peduli dengan bentuk tubuh. Ya. Selama itu sehat. Sebentar dipotong. Instruksi dulu. Sebenarnya kalau cowok-cowok seperti kita ini yang jadiin senjata bukan bentuk badan. Apa tuh? Tapi jokes. Jokes nongkrong. Terina kia sama ceweknya. Berarti yang buat cewek. Berarti masing-masing punya kelebihan ya. Punya positif negatifnya. Betul. Nah, tapi kalau buat gua yang views mana tadi leungit. Yang naon goblok? Aduh. Nah, kita balik lagi nih. Kalau misalkan seperti itu, lo lebih memilih nih dari cowok dulu ya. Lo lebih memilih lo dengan apa adanya lo. Jadi disukai dengan apa namanya? Ya, gue kayak begini gitu. Atau misalkan lo harus berkorban demi berkorban dalam artian ya harus punya waktu lebih untuk berolahraga agar membentuk tubuh supaya atletis untuk mendekati cewek itu. Kalau lu gimana? Enggak sih. Enggak. Ya saya begini adanya. Mau syukur enggak kajen. Lebok sih ya. Ya udah gitu aja. Gitu aja. Tapi kebanyakan cewek yang saya deketin enggak pernah gagal. Oh, biasa aja ya. Selalu berhasil lah gitu. Selalu berhasil. Oke, jadi bentuk tubuh tidak selalu di mata cewek tidak terlalu penting ya kebanyakan ya. Nah, diambil poinnya nggak jadi masalah lah itu. Nggak ada masalah. Berarti bentuk tubuh tidak ada masalah. Jadi memang itu bukan suatu bukan suatu standarisasi ya. Bukan suatu standarisasi ketika cewek melihat cowok pun sebaliknya cowok juga tidak melihat cowok badannya atletis itu kayaknya yang umurnya agak-agak tua. Agak-agak gimana maksudnya agak tua? Gue agak enak nih. Maksudnya ngomong agak tua gimana? Oke, seumuran Anda itu sepertinya kayak melihatnya cowok yang atletis, sugar daddy gitu kan. Anjing, yang dadanya tuh yang. Ya kalau itu kayaknya kalau umur-umuran sekarang, umur-umuran 21, 25 kayaknya enggak ngeliat bentuk badan sih. Enggak lihat bentuk badan. Enggak lihat bentuk badan. Mungkin karena Anda masih muda. Karena Anda masih muda. Makanya itu tadi saya bilang yang cewek yang melihat badan laki-laki dari segi keatletisan seorang pria mungkin itu di umur 25 ke atas lah. Kalau di umuran 25 ke bawah kayaknya enggak. Ya, tapi kan sebenarnya enggak masalah juga kan, maksudnya enggak atletis juga kan. Yang kata tadi lo bilang masing-masing kan punya kelebihan. Kalau misalkan kita masing-masing punya senjata masing-masing mau deketin cewek. Kalau saya pribadi masing-masing deketin cewek dengan jokes, dengan bercandaan dan segala macam. Ada yang dengan kekulannya yang udah makan belum sayang. Nah, kan ada. Tapi kan saya nggak bisa seperti itu. Ya udah aja ada mau makan makan. Jadi saguluyurnya ya apa adanya gitu ya. Iyalah, apa adanya lah. Kalau misalkan begini beberapa orang ada yang berpikiran bahwa mencari pasangan itu, tipe-tipe pasangan itu harus sesuai dengan daerah asal. Misalkan dia harus Sunda dengan Sunda gitu ya, antar suku lah ya.
Jadi ya masih segitu. Sunda dengan Sunda, misalkan Jawa dengan Jawa dan lain sebagainya. Kalau menurut lo masuk akal nggak sih? Maksudnya kayak mencari tipe-tipe pasangan itu dengan sukunya, menurut suku gitu. Ya kayak nggak tahu sih, itu zaman kuno. Kuno pisannya. Kalau Jawa antar suku kayak misalkan, oh ceweknya harus Jawa, kalau mau ceweknya yang Jawa, cowoknya Sunda, karena kalau misalkan cowoknya Jawa, ini Sunda, dikekang segala macam, nggak ngerti lah kalau Cuman nggak jadi masalah sih kalau sebenarnya. Tapi kan sebenarnya. Cuma balik lagi kalau di zaman sekarang yang dikaitkan kan pasti, oh misalkan ceweknya dari Medan misalkan, cowoknya dari Bandung, perbedaan agama itu kan yang jadi penghalangnya. Nanti kita bahas lain waktu ya yang itu ya. Itu seru tuh. Nah, gimana kalau kita masuk ke bahasan tentang cara-cara PDKT? Oke, kita akan masuk ke ini yuk sekarang. Setelah milih-milih tipe-tipe cewek, tipe-tipe cowok, masuk ke PDKT. Ya. Ini kan PDKT ini kan salah satu hal yang penting banget ya. Dalam arti yang penting itu kita bisa menilai karakter, kita bisa menilai pribadinya si pasangan kita yang mau kita deketin. Di-cut dulu sebentar. Ini tapi kalau menilai karakter, menilai pribadi itu nggak bisa cukup 4 bulan, 6 bulan. Harus lebih dari itu. Dalam PDKT. Nah, kalau dalam PDKT itu nggak bisa. PDKT itu cuman cocok nggak? Gua ajak ngomong masuk nggak? Oh ini tipe cewek. Tapi kan nggak. Yang diambil dari PDKT itu yang oh ini cewek, misalkan oh ini dia. Nggak, bukan ke cewek doang ya, misalnya cewek cowok nih. Dia masuk nggak? Diajak ngobrol. Oh dia enak nggak diajak ngobrol? Ketika gua ngajak ngobrol dia masuk nggak? Dia nyambung maksudnya ya obrolannya terus jalan nggak? Nyambung nggak? Tektok nggak gitu? Itu yang dinilai kalau PDKT dari situ. Ya itu kan kalau misalkan beberapa faktor ya. Tapi kalau misalkan PDKT itu gini, itu kan lebih sama kayak tadi lo bilang bahwa memang PDKT antara pasangan ini itu memang jadi satu acuan, bukan di generalisasi ya, bukan secara keseluruhan, tapi maksudnya bisa kita bahwa ada gambaran bahwa memang orang yang kita deketin ini itu setidaknya ya 60% lah sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan keinginan kita, ya kan? Ada yang begini, PDKT misalkan ngajak ketemu lah. First impression bahasa Inggris, ya kan? Belum duduk bareng, tapi ketika misalkan dia udah ngelihat, terus ketemu, anjir nahanya dandanan kieu, misalnya gayanya seperti ini. Itu masuk ke dalam penilaian lu nggak sih kalau misalkan tentang PDKT? Masuk sih. Jadi pas pertama kali ngeliat, anjing nah kieunya. Jadi pas pertama lihat. Dari pertama misalkan kalau dijemputnya pakai motor nih, kita nongkrongnya di sini. Dari cara dia pertama, halo segala macam gini. Oh, udah di situ poin plus tuh, 1 poin nambah. Poin plus apa minus? Plus. Kalau misalkan dia yang kadang-kadang ada cewek yang kayak gini, dijemput misalkan mau pakai mobil, pakai motor, jemput yang hai. Tapi di chatnya maco, di chat oh ya yang gini segala macam. Tapi pas ketemu yang hai. Nah itu belum bisa diambil poin, cuman masih dilihat dulu nih. Tapi kalau misalkan dia pertamanya yang halo ini asik mah, itu udah ini orang asik, udah jadi poin plus lah. Poin plus. Nah, itu first impression itu pasti dinilai lah kayak gitu tuh. Ya. Tapi ada juga yang begini kan, dia tidak menilai dari itu, tidak menilai dari penampilan. Ketika misalkan dia duduk misalkan, makan. Terus tiba-tiba impresi pertamanya itu ketika misalkan makan udah pesan makanan gitu ya. Terus daharna ceplak. Wah. Enggak, maksudnya itu masalah enggak? Kalau ini masih PDKT ya, ini masih PDKT. Ini PDKT. Ini kan PDKT baru ketemu terus tiba-tiba pas lagi makan minus gede anjing, minus gede itu. Nggak, seharusnya maksudnya harusnya apakah memang itu harus disembunyikan atau misalkan anggaplah misalkan lo gitu ya, gaya makan lo itu ceplak gitu, tapi itu apakah harus disembunyikan sementara waktu sampai benar-benar jadian, atau memang harus ya gua dengan tadi ya gaya gua begini gitu. Ini berarti masalah manners ya. Kalau misalkan masalah kayak ya diambil contohnya makan lah.
makan kayak bebek, wah ribut berisik lah makan ini, cara makan. Kalau misalkan ini si makan ceplak ini jadi poin min nih, jadi minus nih. Oke. Poinnya minus. Tapi kalau misalkan first impressionnya kayak yang tadi, dianya baru pertama asik diajak ngobrol, misalkan lagi pas baru ketemu dianya langsung segala macam, cahayanya enak, ngobrolnya enak, poin plus. Ini bisa jadi pertimbangan nih ceplak. Nanti bisa kita tahan dulu, nanti udah pacaran kita kasih tahu segala macam. Tapi kalau ceplak mah nggak bisa. Poin plus lagi. Lebih gampang lagi kalau misalkan kitanya nggak jaim. Oke. Pacarannya nggak jaim. Karena kalau pacarannya nggak jaim, tapi kan namanya juga. Lu makan gak usah ceplak sih, bisa nggak? Nah, gitu kan. Tapi kan namanya juga kan kalau PDKT itu kan mau nggak mau kita harus jaim ya. Kebanyakan begitu. Kita harus jaim gitu. Kita menjaga nilai kita lah, anggaplah nilai kita di mata kecengan kita. Sekarang tadi ceplak. Kamu tiba-tiba kentut. Ke PDKT terus tergantung itu nggak ketahan. Kalau masalah kentut mah tergantung. Kalau misalkan dari awalnya sifat kedua belah pihaknya tidak jaim, rek padu bekok ge karena tapi kan temal bekok nuji dut nuji dat itu naon. Tapi pernah nggak sih misalnya gini, ada yang minta izin misalkan ketika lo PDKT gitu ya, baru ketemu gitu, PDKT makan kayak tadi, terus lagi makan teh dia entah itu mau kentut atau apa, terus bilang atau izin misalkan sama lo bahwa gue ke ini dulu ya, ke toilet dulu, terus jujur ngomong nanti mau kentut dulu, ada nggak sih kayak begitu ya? Kalau pribadi nih nggak ada pribadi. Gak ada. Kalau misalnya tapi kayaknya ada yang kayak gitu. Kalau misalnya sampai gitu, beneran ada gitu ya, dan itu terjadi sama lo ilfil nggak? Lo bakal enggak lah, terjadi apa PDKT? Enggak lah, poin plusnya gede itu. Poin plusnya karena gede. mannernya dia punya manner. Oh, ke belakang gitu ya, mau kentut. Ke belakang izin. Tapi ya kalau dipikir-pikir izin rek bekok asa teu kumaha. Izin rek bekok asa teu lucu. Nah, mau ke belakang lu mau kentut asa kan teu lucu. Nah, kalau misalkan begini, masih di meja makan gitu urusan. Kita makan. Kadang-kadang ada orang yang menilai dari ketika PDKT itu, nggak tahu ya, kalau misalkan ini mah kan misalkan ya, maksudnya ini mah hanya gambaran aja gitu. Salah satu pasangan itu memang terlihat menilai kita dari makanan apa yang kita pesan. Kadang-kadang kan suka inu gitunya. Ini mungkin. Tapi pas ketika makan teh, kita misalkan mesen yang harganya 30.000, terus si kecengan kita ini mesennya harganya misalkan yang 120. Oh pribadi saya mengalami itu. Coba boleh berbagi. Saya mengalami itu. Coba boleh berbagi. Berbagi nih ya. Gimana tuh? Saya untuk pasangan saya ini cuman berbagi pengalaman ya, jangan di ini. Pernah saya waktu itu jalan ke salah satu mall di Bandung. Makanlah saya kan. Tadi gue tahu nggak sih siapa gitu? Tahu lah. Tahu lah. Kan mungkin nggak tahu. Ya kan siapa tahu kan namanya juga. Terus tahu. Soalnya kan tiap saya pacaran kan Anda pasti tahu. Nggak ada pacar saya diam-diam pacaran nggak ada. Iya. Pasti tahu, nggak tahu entah itu saya cerita, entah itu saya Anda men-stalking IG-nya, tiba-tiba followan sama Anda, kan itu sering terjadi. Tidak jarang. Ya kan namanya walaupun kita sama-sama dewasa ya gitu. Tapi kan itu kan sering terjadi. Tiba-tiba cewek yang saya deketin kalau tiba follow-followan sama Rick Shiva kan udah gak aneh. Saya udah tahu. Ya namanya kan orang tua kan siapa tahu bisa membantu memberikan penilaian. Maksudnya apa yang harus dilakukan dan tidak. Terus kan ya banyaknya juga gue jadi penengah gitu. Maksudnya gue jadi wasit. Ketika lo berantem gitu kan gue ada di situ memberi nasihat, memberi masukan, kan begitu. Namanya orang tua kan begitu. Lanjut tadi di mall belum beres tuh gimana? Ya jadi di mall nih itu kayak pengalaman tadi. Karena jujur aja nih sama kalau makan tuh, ini pribadi ya. Kalau makan tuh kayak tiap mau makan, entah itu mau sama keluarga, sama teman-teman, nggak mau ribet. Udah aja, apa aja. Misalkan adanya ini ya udah pesen itu. Nggak mau terlalu milih segala macam. Pas lagi makan nih, ini sama ini. Tahulah kelas restoran di mall harganya gimana. Ya. Apalagi mall besar ya, mall besar bukan kayak yang mall-mall yang segala macam.
harganya kan gila-gilaan. Maksudnya di kelas di saku mahasiswa, anjing kan itu anjing peret lah. Itu saku teh sakit itu saku teh. Ya waktu itu kebetulan ada uang, ada uang waktu itu. Jalan mesen tuh ya normal, makan, minum dah beres. Nah, si mantan ini nih, bukan nggak enak lah si mantan karena kita kan flashback nih cerita si pasangan ini. Maksudnya aku pengen ini deh sama ini, pengen cobain ini. Dan satu sisi yang masih itu dalam masih masa-masanya yang nggak jaim enggak, tapi jaim juga enggak. Jadi masih yang kalau nggak jaim kan yang anjing ada duit lah jangan rumah nanti aja lu murah-murah. Itu kan kalau nggak jaim. Tapi kan ini masih masa di tengah-tengah jadi kayak ya udah sok asal habisin aja. Bilangnya gitu kan. Ini makan ini. Minumnya ini deh. Minum pun sampai 2. Maksudnya dua teh buat siapa? Buat kamu sama dia? Buat dia. Nah, robok gitu. Kenapa bisa begitu? Karet. Beteng karet. Kenapa? Kok kamu misalkan nggak nanya gitu maksudnya, lu pesen 2 buat siapa gitu? Kenapa nggak ada inisiatif begitu? Nggak ada inisiatif. Pesen 2 buat siapa? Nggak, aku pengen nyoba ini, kayaknya enak deh. Kayaknya enak deh yang ini. Tapi pengen juga yang ini. Ya udah deh pesan. Karena jujur aja, si Raven itu orangnya royal lah. Jadi nggak terlalu mikirin masalah duit yang udahlah kalau ada ya udah sok. Tapi kalau nggak ada ya udah ngerti gitu tuh. Kalau nggak ada cing ngerti ai kan lagi itu buka duit gitu kasarnya. Nah, ya udah sok pesan. Gini nih, kalau misalkan dalam keadaan seperti kayak begitu ya. Lagi PDKT, duit ngepas. Ya, duit ngepas. Mau nggak mau karena dalam masa-masa PDKT itu kan yang tadi kita bilang itu adalah penilaian ya. Penilaian. Lo pernah mencoba memaksakan nggak sih, maksudnya ketika lo PDKT itu maksain walaupun gua nggak punya duit, bagaimana caranya gua harus ketemu gitu dan jalan? Pernah lah. Nah terus jalannya itu kemana? Hal yang lumrah bagi PDKT. Hal yang lumrah. Iya, hal yang lumrah. Tapi kan kalau misalkan nggak punya duit, ketika misalkan kan nggak enak, masa ngajak PDKT gitunya, lagi PDKT, terus ngajaknya cuma keliling-keliling motor, pokoknya lo cuma keliling-keliling pakai motor gitu, jalan-jalan gitu kan nggak enak gitu. Pasti kan ada nongkrongnya gitu kan, entah itu makan. Kan tergantung ceweknya juga. Ada yang pengen diajak, apalagi kalau pakai Vespa gitu kan keliling kota itu enak. Ada yang kayak gitu doang cukup. Tapi ya kalau misalkan mau nongkrong, misalkan nggak punya duit banget nih, wah PDKT-nya bisa lama segala macem. Ya ajak aja jalan. Misalkan mau entah itu motor-motoran, entah itu cuma susu murni doang yang 12.000 bisa berdua ya. 12.000 berdua tuh gimana diplastikin? Kayak makan cilok itu. Kuncinya ada waktu. Gini, berarti kan PDKT itu kan macam-macam ya. Ada yang misalkan yang pertama kali memang dia makan ya, dia makan gitu, ajak makan. Ada yang nonton, kita nonton ya. Kita nonton pas PDKT. Filmnya misalkan film horor gitu ya, horor. Terus pas nonton teh kaget. Nah, yang lo lakukan untuk merespon kagetnya, misalkan ada film yang tiba-tiba yang ada adegan, wah rewas pisan gitu. Jump scare. Nah, jump scare. Gimana? Untuk menenangkan dia. Saya juga tutup mata, saya takut. Goblok. Saya juga tutup mata. Sama-sama teriak maksudnya? Sama-sama teriak, kalau bisa teriak-teriak. Nah, gua nyambung dulu ya ke zaman-zaman PDKT gua dulu gitu. Kalau gua dulu gini, PDKT itu kan nggak semudah sekarang ya. Kalau sekarang kan difasilitasi dengan adanya teknologi, entah itu IG lah, entah itu WA dan lain sebagainya. Kalau dulu itu kan kalau misalkan PDKT, kita tahu nih misalkan dia anak nongkrong di mana, anak nongkrong misalkan di Bandung mah di Dagonya gitunya, di Dago. Dan yang lucunya teh, kita kalau misalkan mau PDKT, pakai telepon rumah kan mahal, pakai telepon koin kudu ngantri dulu tuh. Nah, kita itu harus datang ke tempat nongkrongan dia, karena misalkan kita tahu bahwa kecengan kita itu anak nongkrong di Dago misalnya. Nah, gue tuh harus datang ke sana dan selalu tepat waktu. Biasanya dia nongkrong misalkan jam 7, pasti dia ada di sana. Nah, lu pernah mengalami gak sih? Nah, lu pernah mengalami gak sih maksudnya ketika lagi mau PDKT itu lu harus nyamperin ke tempat nongkrongannya atau misalkan ke gengnya dia lah, ketemu sama gengnya dia untuk PDKT? Sering lah.
Ya sering lah, misalkan tongkrongannya, misalkan kalau zaman Dio nih, misalkan di satu warung nongkrong, wah ada cowok ada ceweknya, ya samperin aja. Disamperin aja. Ada yang kayak gitu, zaman SMA lah kelas 1 itu. Tapi pernah ngalamin kayak begitu kan? Tongkrongannya gitu. Sekarang. Pernah ngalamin kan datang ke tongkrongannya gitu maksudnya? Memang pernah, lo datang masih gitu. Pernah. Nah, lo kikuk nggak sih dengan apa namanya dengan teman-teman barunya, misalkan emang nggak lo kenal gitu? Nah, justru gini, kalau pribadi gampang cepet akrab, lo sih orang yang cepet akrab yang masuk ke tongkrongan ini masuk, yang ke tongkrongan ini masuk. Jadi balik lagi bisa jadi nilai plus juga ya? Bener jadi nilai plus juga. Misalkan si cewek punya gengnya sendiri, gengnya cowok-cowok semua. Pas kita nongkrong, aku lagi sama teman-teman aku cowoknya, ya udah kesini aja. Ketika nanti kita nongkrong dan kita masuk sama teman-temannya, cepet kita akrab sama teman-temannya, itu jadi poin plus. Tapi rata-rata itu yang kayak begitu tuh cewek doang atau cowok doang sih? Cewek cowok bisa, banyak cewek banyak, cowok banyak. Tapi kebanyakan yang lebih banyak itu cewek. Oke, yuk gimana kalau misalnya kita tutup yuk? Kita tutup aja episode kali ini. Silahkan Dio. Baik. Mungkin episode ini akan selesai dulu. Kita akan bertemu di episode-episode selanjutnya dan obrolan-obrolan lainnya juga, topik-topik lainnya. Oh iya, terus masih dalam ruang lingkup cinta. Tentang cinta uang. Pokoknya begini ya, kalau misalnya ada yang mau diangkat apa namanya, ayo dong angkat topik ini. Mangga tulis di kolom komentar ya. Mau ada yang mau ngasih masukan tulis silahkan. Tulis di kolom komentar. Betul. Mau masukan apa yang mau kita bahas? Saran silahkan. Mau kritik ada juga boleh. Mau berkeluh kesah di sini tentang pasangannya, kita kasih saran di sini. Betul. Nanti mungkin kita bakal buka sesi pemberi saran, kita sebagai dewa cinta di sini ya. Dewa cinta akan membuka saran untuk kalian yang sedang pusing dengan hubungannya. Karena kita ini jago memberi saran kepada orang tapi goblok untuk saran diri sendiri. Anjing. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Jago kasih saran ke orang lain tapi kita sendiri goblok, kita masih goblok. Tapi gak dalam percintaan. Nah, tapi ingat, kita dalam iya, lo boleh ngasih saran kritik apapun. Tapi ingat, tidak boleh rasis, tidak boleh mengangkat atau menulis atau mengomentari hal-hal yang sara. Karena kita semua sama-sama manusia. Berbau sara, berbau sungut, jangan. Yang membahas tentang cinta dari sudut pandang yang berbeda. Oke? Demikian dulu episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya bersama saya Rixiva dan bersama saya Cap Cip Cup. Anjing, Revan Anandio. Balik ke goblok ya. Bersama saya Raven Cap Cip Cup. Oke, ketemu lagi di episode selanjutnya. Hatur nuhun. Sampai ketemu. Salam. Bacin. Yuk, bacotan cinta anak bapak. Yuk.